Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Retail Organization Research and Management. Next. Perkenalkan dari kelompok kami, pertama itu ada saya sendiri, Nasar Gibran, ada Rahiki Maktum, ada Maulana Furqon, dan Hafiz Maulana. Bisnis retail, departemen store yang menyediakan berbagai kebutuhan fashion mulai dari produk baju, celana, dan sepatu yang dibutuhkan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Organization chart. Di paling atas terlihat dari bagian tersebut ada direktur, lalu direktur di bawahnya ada langsung manajer, di bawah manajer ada karyawan gudang, kasir, dan karyawan toko. Nah, berikut adalah blueprint dari kelompok kami. Ada customer action. Yang pertama adalah berencana mencari produk yang diinginkan, lalu masuk ke toko, lalu melihat apa-apa yang ada di toko, lalu mengambil apa yang mereka yang sudah rencanakan, dimasukkan ke dalam keranjang. Lalu masuk, lalu habis itu berbelanja, mencari-cari hal yang lain, lalu melakukan pembayaran di kasir setelah melakukan pembelanjaan. Lalu setelah itu membawa belanjaan itu keluar dan pulang ke rumah. Di bawahnya ada staff action atau front office. Yang pertama adalah menyapa dan membantu pelanggan produk yang mereka inginkan lagi dicari oleh customernya. Jadi menyapa, lalu mengajak customernya masuk, lalu diarahin apa yang customer pengenkan, lalu itu mendapatkan security check, habis itu masuk yang tadi saya bilang ke shopping, membantu pelanggan di toko, lalu melakukan pembayaran di kasir, setelah melakukan pembayaran di kasir, menyampaikan terima kasih kepada pelanggan, sambil mengantar pelanggan keluar untuk dari toko. Lalu ada manager action, back office, itu ada store manager. Jadi manajer itu dari semua blueprint yang di atas itu ntar mengarahnya ada ke manajer. Manajer itu jadi pusatnya untuk mengawasi semua blueprint yang ada di atas. Next. Selanjutnya ada proses alur bisnis retail. Yang pertama, pengolah store membeli secara berkala barang dagangan ke pemasok. Yang kedua, konsumen melakukan pembelian brand kebutuhan di store. Yang ketiga, pembayaran dilakukan oleh karyawan toko dan pembayaran dilakukan di kasir. Yang keempat, ada pengelola melakukan kontrol persediaan barang dagang di penyimpanan. Yang kelima, ada kasir dan pengelola akan melakukan perhitungan transaksi jual beli di hari tersebut. Yang keenam, karyawan gudang akan melakukan pengiriman ke toko jika kasir meminta barang baru untuk masuk ke toko. Yang terakhir, ada evaluasi di saat proses jual beli selesai. Next. Selanjutnya ada ruang lingkup tugas. Yang pertama di kegiatan secara keseluruhan, dan yang kedua bertanggung jawab atas segala hal yang dialami store. Yang ketiga, meminta laporan pekerja karyawan kepada manajer store. Yang keempat, menerima laporan penjualan dan pembelian. Yang keenam, mengatur keuangan store. Yang terakhir ada pengaturan gaji karyawan. Dan yang kedua ada manajer toko. Manajer toko itu mengelola kegiatan usaha secara keseluruhan. Yang kedua, memanage dan meminta laporan pekerja seluruh karyawan store atau pemilik store. Yang terakhir, menerima laporan jualan dan pembelian. Selanjutnya, yang ketiga ada kasir. Dia mengelola kegiatan transaksi penjualan di store dan memanage produk, perkenalan produk baru juga. Yang ketiga, bertanggung jawab kepada manajer store. Yang keempat, mengumumkan berbagai jenis penjualan. Yang kelima, memberi perintah kepada bagian pengiriman produk dan menangani retur produk. Yang terakhir, menyelesaikan keluhan pelanggan. Ada karyawan gudang yang menerima barang masuk ke gudang dan membuat laporan barang saat keluarkan, membuat seluruh pengantar barang yang keluar dari gudang, membuat laporan keluar masuk barang setiap hari maupun akhir bulan.
Yang kelima, memastikan barang tidak ada yang hilang. Yang keenam, mengambil dan menyerahkan minta. Yang terakhir, melakukan stok opname dan dicek dengan barang yang ada di gudang sama atau tidak. Selanjutnya, yang terakhir ada karyawan toko menyambut kedatangan pelanggan. Yang kedua, memberi informasi produk ke pelanggan. Yang ketiga, memberi rekomendasi produk ke pelanggan. Yang kelima, mempersiapkan display produk di store dan memastikan toko bersih dan rapi. Yang keenam, membantu pelanggan menyelesaikan transaksi di kasir. Yang ketujuh, mengatur jika terdapat produk yang rusak. Yang ke-8, mencatat stok yang ada di display store. Yang terakhir, menangani jika terjadi hal darurat atau tidak terduga di store. Selanjutnya ada batas tanggung jawab dari struktur organisasi. Proses tanggung jawab siapa yang harus lapor ke siapa, seperti manajer store yang melapor ke direktur, uh, kasir karyawan gudang dan karyawan toko melapor ke manajer toko. Sementara kasir, karyawan gudang dan karyawan toko saling berinteraksi satu sama lain tentang job desk masing-masing yang berkaitan. Terus kita ada rangkaian pengelolaan sumber daya manusia, yaitu yang pertama itu kita perlu yaitu melakukan direktur melakukan perekrutan karyawan berdasarkan kategori yang diperlukan perusahaan dengan dengan berbagai syarat dan ketentuan yang diperlukan untuk bagiannya masing-masing. Seperti contohnya syarat untuk seorang kasir adalah ya bisa menghitung, bisa bisa teliti dah dalam hal melakukan penghitungan keuangan. Terus yaitu yang pertama ada kemampuan untuk menghitung penjualan dan berubah berubah dengan cepat. Yang kedua itu ada jujur. Terus yang ketiga itu ada memiliki skill akuntabilitas dan akurasi dalam mengelola penerimaan penjualan. Yang keempat ada berorientasi untuk melayani orang lain dan membantu pelanggan. Yang kelima yaitu bersikap ramah saat melayani pelanggan. Yang keenam memiliki pengetahuan tentang sistem point of sale. Terus kita lanjut ke tahap yang kedua yaitu ada tahap memilih. Setelah direktur melakukan perekrutan dan mendapatkan pilihan calon karyawan tersedia yang akan direkrut, terus direktur akan melakukan memilih calon karyawan tersebut melalui pengetesan seperti interview. Terus ada untuk mengetahui siapa yang paling tepat untuk dijadikan karyawan berdasarkan kemampuan dan sifat yang dimiliki oleh calon karyawan tersebut. Terus yaitu ada rangkaian pengelolaan sumber daya manusia. Yang ketiga kita lanjutnya ada pelatihan. Setelah setelah direktur menetapkan ya yang ketiga ada pelatihan. Setelah direktur menetapkan para karyawannya, direktur akan melakukan pelatihan awal terhadap karyawan baru untuk memberikan instruksi awal kepada karyawan baru. Apa yang harus mereka lakukan dan apa yang saya harus hindari. Terus yang keempat ada kompensasi. Kompensasi. Direktur memberikan kompensasi berupa gaji atau upah untuk para karyawannya yang telah mengerjakan tugasnya selama 1 bulan penuh, agar para karyawan semangat kembali dan merasa pekerjaan mereka itu dihargai. Yang kelima ada mengawasi. Direktur mengawasi pekerjaan para karyawannya agar tetap kondusif dan berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan, agar di, agar tidak menghambat agar tidak menghambat pekerjaan yang memang harus dilakukan secara estafet. Terus ada rekrutmen, yaitu manajer toko minimal pendidikan S1, yaitu ada manajer toko minimal pendidikan S1 jurusan manajemen, memiliki pengalaman kerja selama 3 tahun di bidang fashion. Yang ketiga memiliki jiwa kepemimpinan. Yang keempat mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Yang keenam mampu membuat perencanaan, mengatur dan melakukan operasional kerja. Terus ada mempunyai skill dalam mengaplikasikan Excel. Terus ada berorientasi pada kepuasan pelanggan. Terus ada kasir.
minimal pendidikan SMA sederajat, mempunyai pengalaman minimal 1 tahun lebih di dunia makan, terus ada mempunyai ilmu komunikasi yang baik, terus domisili berada di sekitar area kerja, terus ada mampu mengoperasikan komputer dan memiliki kemampuan administrasi yang baik, terus ada mampu bekerja di bawah tekanan dan dapat bekerja sendiri atau secara tim. Yang ke yang terakhir itu adalah penampilan menarik. Terus ada rekrutmen karyawan toko minimal pendidikan SMA sederajat. Terus ada berpenampilan menarik, terus ada mempunyai komunikasi yang baik, jujur, teliti dan sigap, supel terhadap setiap konsumen, mengenali dan mengetahui informasi produk, siap bekerja di bawah tekanan, dan juga siap bekerja dengan sistem shift sesuai jam operasional store. Terus ada karyawan gudang, yaitu pendidikan minimal SMA sederajat, bekerja dengan cekatan, terus ada mampu mengaplikasikan komputer seperti Word dan Excel, terus mengerti dasar-dasar bagian gudang, bersedia lembur jika dibutuhkan, terus ada jujur, teliti dan sigap, siap bekerja di bawah tekanan. Selanjutnya ada kompensasi. Yang pertama itu ada manajer toko. Yang pertama itu ada biaya transportasi, yang kedua mendapatkan free laptop, yang ketiga mendapatkan ruang pribadi, yang keempat mendapatkan biaya asuransi kesehatan dan ketenaga kerjaan, yang kelima mendapatkan handphone untuk marketing, yang terakhir itu ada mendapatkan minimal 1 tahun bekerja THR. Yang kedua ada kasir. Yang pertama itu kasir mendapatkan biaya transportasi uang makan, yang kedua mendapatkan minimal 1 tahun bekerja mendapatkan THR, yang ketiga mendapatkan biaya asuransi kesehatan dan ketenaga kerjaan, yang keempat mendapatkan fasilitas komputer dan pelatihan sistem kasir, dan yang kelima itu mendapatkan pesangon minimal 1 tahun bekerja. Yang ketiga itu ada karyawan toko gudang. Yang pertama itu biaya transport, karyawan toko mendapatkan biaya transportasi dan uang makan. Yang kedua mendapatkan minimal bekerja 1 tahun mendapatkan THR. Yang keempat mendapatkan biaya asuransi kesehatan dan ketenaga kerjaan. Dan yang terakhir adalah mendapatkan pesangon minimal 1 tahun kerja. Next. Kemudian training. Manajer toko tuh di training, yang pertama itu mendapatkan training di bidang marketing, yang kedua mendapatkan training di bidang operasional, dan yang ketiga mendapatkan training tentang kepemimpinan dan menjalankan perusahaan. Selanjutnya ada kasir. Yang pertama itu kasir mendapatkan training di bidang sistem aplikasi kasir, yang kedua mendapatkan training di bidang komunikasi, dan yang ketiga mendapatkan training di bidang pekerjaan secara tim maupun pribadi. Meski Kemudian yang ketiga itu ada karyawan toko. Ya, karyawan toko itu mendapatkan training di bidang komunikasi, yang kedua mendapatkan training di bidang pekerjaan secara tim maupun pribadi, dan yang kelima mendapatkan training di bidang pemasaran produk. Yang keempat itu karyawan gudang. Karyawan gudang itu mendapatkan training di bidang komunikasi, dan yang kedua mendapatkan training di bidang pekerjaan secara tim maupun pribadi, dan yang ketiga mendapatkan training di bidang pengelola gudang. Next. Marketing mix. Marketing mix itu yang pertama itu ada produk. Eh, banyak banyak orang yang mengenal produk Berkah Fashion Store karena selera fashionnya yang tajam dan tren terkini, mulai dari fashion pria dan wanita hingga fashion remaja dan anak-anak. Terus di sini ada pun kelebihan-kelebihan produk pada toko fashion Berkah dibandingkan dengan produk atau toko lainnya. Yang pertama itu ada desain pakaian yang menarik. Terus yang kedua ada harga yang terjangkau pada semua kalangan. Terus selanjutnya itu ada price. Cara menetapkan harga jual itu ada 5. Yang pertama menetapkan harga biaya plus, yang kedua markup, ketiga penetapan BEP atau break even point, yang keempat ada analisis kompetitor, yang kelima itu ada penentuan harga promosi. Yang ke marketing mix yang terakhir itu ada place. Lokasi atau pemilihan saluran distribusi atau lokasi yang mempengaruhi pemasaran produk, karena tidak ada karena jika tidak tepat maka akan sulit menjual usaha tersebut. Oleh karena itu, definisi tempat ini harus disesuaikan dengan konsumen agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Next. Selanjutnya itu ada promotional mix.
Di sini kita mengambil 5. Yang pertama itu ada aktif mengikuti bazar. Fashion Store Berkah berani mengikuti event fashion yang cukup besar di Jakarta, yaitu Jacklot. Memperkenalkan toko fashion store kepada kepada masyarakat khususnya anak muda serta aktif mengikuti berbagai event fashion. Selanjutnya itu ada membuat website. Selain langsung menuju target pasar, membuat website menjadi salah satu strategi pemasaran yang ditetapkan oleh toko fashion Berkah. Tujuannya untuk memudahkan calon pembeli mendapatkan informasi secara bahkan membeli produk secara online. Yang ketiga itu ada memanfaatkan media sosial. Salah satu kunci sukses toko fashion Berkah adalah brand ini menggunakan Instagram sebagai sarana promosi promosi. Yang keempat itu ada konsep produk yang menarik. Karena sasarannya adalah anak muda, toko fashion Berkah bertujuan untuk memproduksi pakaian yang santai, trending, dan nyaman untuk anak muda. Dan terakhir itu ada bekerja sama dengan influencer. Strategi pemasaran toko fashion Berkah yang paling terlihat adalah ada influencer yang turut mempromosikan koleksi toko tersebut. Toko fashion Berkah ini tidak sembarangan dalam memilih influencer untuk mempromosikan koleksi ke toko ini. Toko fashion ini memilih influencer tidak hanya dari kalangan model, tetapi juga sebagai berbagai latar belakang selain fashion. Mengingat influencer tersebut dapat meningkatkan penjualan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.